Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Hari Raya Paskah semakin mendekat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami semakin giat mempersiapkan diri untuk perayaan yang menyelamatkan itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membusukkan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bahwa Kristus memberikan bukti umum bagi misi ilahinya dengan secara khusus membuktikan kuasanya atas iblis. Penaklukannya atas iblis menunjukkan rancangan besarnya
tentang kedatangannya ke dunia, yaitu membinasakan perbuatan-perbuatan jahat atau segala sesuatu yang dikerjakan oleh iblis. Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang yang malang sampai orang itu menjadi bisu. Maka kita tadi mendengar, bahkan dikatakan bahwa orang itu buta dan bisu. Yesus menyembuhkannya, dan seketika itu ia berkata-kata. Dengan mengusir setan-setan, Yesus benar-benar menghancurkan iblis dan kuasanya. Ada yang kagum akan mujizat itu, tetapi ada pula yang menuduh Yesus bersekutu dengan iblis yang disebut Beelzebul, penghulu setan atau kepala para setan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika hati setiap orang tetap melayani kepentingan dosa dan iblis, maka apapun yang ditunjukkan oleh Yesus akan tampak sia-sia. Ketika dosa tetap tersembunyi dan hati nurani dipermainkan, orang tidak akan mampu melihat anugerahnya yang menyelamatkan. Hal itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi yang menolak kebaikan Allah pada si tuli, sebagaimana kita dengar dalam kisah bacaan Injil tadi. Orang seperti ini pada intinya memiliki hati yang buruk dan penuh munafik. Status sebagai tokoh agama hanyalah sebagai kamuflase untuk menutupi kemunafikan hidup beriman mereka. Mereka mudah untuk menerima keburukan dalam hal dosa maupun hukuman. Orang munafik yang tidak mengakui kehendak dan kebaikan Allah biasanya adalah orang yang angkuh dan gegabah, paling berani dan menantang. Hati nurani mereka sudah tumpul, sedangkan hati yang jujur selalu mampu menerima kebaikan Allah dalam kehidupan yang berkarya dalam banyak cara dan melalui banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita ini sungguh-sungguh memiliki hati Yesus, ataukah yang bercokol dalam hati kita adalah hati iblis yang selalu tidak mau melihat anugerah-anugerah Allah yang hadir dalam berbagai macam cara. Kita yang selalu berprasangka buruk, berpikiran negatif terhadap sesama kita. Kita yang selalu diliputi oleh iri hati, dengki, benci, dan sebagainya. Kita diajak selama masa prapaskah ini untuk sungguh-sungguh masuk dalam relung hati kita yang paling terdalam dan mengoreksi kehidupan beragama beriman kita masing-masing sebagai orang Katolik. Apakah saya sungguh-sungguh telah menjadi orang Katolik yang baik dan benar? Ataukah saya menjadi orang Katolik yang munafik dalam kehidupan ini? Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus membaharui kehidupan beragama kita, beriman kita sebagai orang Katolik. Semoga kita semakin menuju kepada kesempurnaan seperti Bapa di surga sempurna adanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.